Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Untuk mata kuliah kita yaitu tiketing, ya, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai tiketing dan reservasi. Nah, mungkin nanti kita akan tatap muka ya di mata kuliah berikutnya. Untuk ini Ibu jelaskan aja ya, tiketing dan reservasi. Mungkin kalian lihat ya ada apa di sini materi Ibu. Kalian mungkin tahu pengertian tiketing. Ya, tiketing itu seperti yang kalian jelaskan kemarin adalah satu dokumen pasasi yang isinya ada perjanjian kontrak antara perusahaan dengan penerbangan dan dengan penumpang, di mana memuat ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Nah, dokumen ini berbentuk cetak, berbentuk berbentuk buku atau berbentuk formulir, berbentuk selembar kertas, ya, yaitu melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, dan alat bukti perjanjian, baik itu angkutan antara penumpang dan pengangkut dan hak penumpang untuk menggunakannya. Nah, ini adalah pengertian tiketing. Oke, Bu lanjut. Kita lihat pengertian reservasi. Kalau tadi adalah pengertian tiketing, ini adalah pengertian reservasi. Apa itu reservasi? Reservasi itu adalah suatu permintaan. Ingat, reservasi adalah suatu permintaan penyediaan secara awal bagi ruang tempat duduk atau akomodasi untuk seseorang atau untuk barang yang dibawa orang tersebut. Jadi permintaan orang kepada penyedia, itu namanya reservasi. Nah, ini menurut IATA, International Air Traffic Association. Itu artinya reservasi. Oke, berikutnya aku akan jelaskan lagi manfaat reservasi. Ya, tiketing itu apa? Nah, manfaat reservasi satu bagi penumpang dan satu bagi airlines. Kalau bagi penumpang apa? Mempermudah untuk mengatur atau mempersiapkan keperluan penumpang itu sedini mungkin. Dan kedua, memberikan kepastian rencana perjalanan. Kemudian efisiensi waktu. Mempermudah untuk mengatur atau mempersiapkan keperluan penumpang sedini mungkin. Ini maksudnya bahwa dengan adanya reservasi itu akan mempermudah penumpang untuk mengatur perjalanan dia dan keperluan penumpang seawal-awal mungkin. Ya, aku mau berangkat ke Jakarta tanggal ini hari ini tanggal 18, saya mau berangkat tanggal 30 misalnya. Nah, lebih baik saya reservasi dulu atau pesan dulu. Itu akan mempermudahkan kalau saya ini orangnya suka pelupa. Kalau nanti pada saat hari hanya saya tidak sempat lagi waktu, lebih baik di awal saya pesan dulu atau reservasi dulu. Reservasi ini sama dengan pesan. Nah, kemudian bagi penumpang yang kedua adalah memberikan kepastian rencana perjalanan. Tanggal 30 saya mau berangkat. Wah, ternyata ada tiket murah. Nah, kalau gitu udah saya beli aja. Nah, ini memberikan kepastian rencana perjalanan. Udah tanggal 30 tiket murah. Kalau tanggal 29 mahal, tanggal 31 mahal. Oke, tanggal 30 murah. Lebih baik saya ambil dan berangkat di tanggal 30. Memberikan kepastian rencana perjalanan. Yang ketiga, keuntungan bagi penumpang, efisiensi waktu. Efisiensi waktu ini maksudnya memesan lebih awal, membeli lebih awal, supaya waktu
tidak terbuang pada saat ingin berangkat. Nah, ini 3 manfaat reservasi atau pemesanan bagi penumpang. Kemudian bagi airline sendiri apa keuntungannya? Yaitu sarana untuk menjual load factor secara maksimum. Jadi dijual lebih awal. Bisa dengan harga murah lebih awal atau harga lebih mahal lebih awal. Nah, misalnya nih, untuk tanggal 30 dibuka sudah tanggal 1. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15, ini misalnya Banjarmasin, Surabaya sudah banyak orang yang membeli. Kemudian bagi penumpang di tanggal 18 dia ingin berangkat untuk tanggal 30 itu. Ternyata pada saat dia mengisut tiket atau pada saat dia pesan tiket, tiket itu yang tadinya harga normal harga 400, sekarang pada saat tanggal 18 dia pesan ternyata tiketnya sudah harga 600. Nah, di sini manfaatnya menjual adalah sarana untuk menjual load factor secara maksimum. Nah, secara maksimum mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk meningkatkan produksi, mempermudah atau sarana untuk meningkatkan produksi. Jadi airline melihat dengan reservasi oleh penumpang ini akan meningkatkan sarana produksi mereka. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 18 ternyata sudah terjual seat sebanyak 120 seat misalnya. Ini kan meningkat nih produksinya. Kemudian yang ketiga manfaatnya mempermudah, memperlancar penjualan produksi. Kan mempermudah. Ya, ternyata tiket sudah laku 120. Nah, tinggal berapa? Pesawatnya seatnya 200. Jadi tinggal 80. Oh, ternyata tanggal 18 masih jauh lagi ke tanggal 30. Jadi yang terjual sudah 20. Ini lancar produksinya. Dan yang keempat, manfaat bagi airline menyediakan layanan secara maksimum. Jadi sudah terjual 120, berarti penumpang 120 ini harus diberikan pelayanan secara maksimum, yaitu mempermudah mengisu tiket dan mempermudah untuk boarding tiket. Nah, oke. Kita lihat lagi yang berikutnya, tugas dan fungsi reservasi. Tugas dan fungsi pemesanan. Tugasnya apa? Menyediakan tempat, mengawasi selabel seat pada penerbangan tertentu, mengusahakan pendapatan semaksimal mungkin. Nah, menyediakan tempat pada saat orang reservasi tiket. Banjarmasin ke Surabaya, ada nggak? Oh, ternyata ada. Menyediakan tempat. Nah, tugas reservasi tidak hanya menunggu orang, tapi kan kita kadang-kadang membuka sign in kita. Banjarmasin Surabaya, masih ada seatnya nggak? Oh, ternyata ada. Nah, orang pesan tiket, masih ada seat? Oh, ada. Nah, misalnya pada saat penerbangan tertentu, Garuda ada nggak Banjarmasin Surabaya? Oh, tidak ada Pak, Banjarmasin Surabaya, yang ada itu pakai Lion atau pakai Citylink. Nah, ini yang dimaksud dengan mengawasi seat label pada penerbangan tertentu. Nah, mengusahakan pendapatan semaksimal mungkin. Nah, misalnya Pak, kita Lion kan masih sedikit nih penjualannya. Pak, Garuda nggak ada Pak untuk ke Surabaya. Bapak naik Lion aja, di sini ada tiket murah. Nah, ini sama dengan mengusahakan pendapatan semaksimal mungkin. Nah, tugas yang kedua adalah permintaan khusus. Permintaan khusus di sini maksudnya misalnya seseorang naik Garuda Banjarmasin ke Jakarta. Banjarmasin Jakarta. Terus dia minta kelas eksekutif dengan duduk di seat di depan. Nah, ini namanya permintaan khusus. Kemudian dengan menggunakan ID card. Nah, tugas kita adalah melayani penumpang dengan memberikan permintaan dia berupa dia minta seat di depan dengan kelas eksekutif. Nah, ini maksud dengan permintaan khusus. Kemudian untuk penjualan, ya tugas
seorang reservasi pada penjualan adalah menyarankan perubahan penerbangan, memberikan laporan kepada bagian penjualan, membuat rencana untuk masa depan, dan memberikan revenue setinggi mungkin. Nah, maksudnya di sini pada orang yang bertugas reservasi, ya, pada saat penumpang ingin membeli tiket, maka si reservasi itu mempunyai tugas untuk menyarankan perubahan penerbangan. Misal nih, pada saat penumpang ingin membeli tiket Banjarmasin Surabaya, dia mau ke yang transit Banjarmasin Medan misalnya. Banjarmasin Medan. Transitnya Surabaya atau transitnya Jakarta. Ada 2 transit untuk ke Medan. Baik itu Surabaya maupun transitnya ke Medan. Nah, si reservasi bertugas memberikan informasi kepada penumpang. Ini misalnya, Pak, Bapak mau berangkat ke Medan, Pak. Transitnya Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta, transit Jakarta aja. Nah, di Jakarta ini transitnya ada yang 1 jam dan ada yang 5 jam, Pak. Bagaimana kalau Bapak misalnya transit ke Surabaya? Ya, kan saya bilang tadi kalau yang transit 1 jam Bapak nggak sempat. Sampai di Bandara Cengkareng, belum lagi Bapak lapor transit, dan pada saat Bapak pindah ke terminal keberangkatan, itu pesawat Bapak sudah tidak memungkinkan lagi, tidak sempat waktunya kalau Bapak ambil yang 1 jam. Nah, Bapak mau nggak menunggu yang 5 jam transit di Jakarta? Waduh, kata penumpang, lama kelawasan. Nah, gimana Pak kalau saya sarankan nih, Bapak ke Medannya transitnya lewat Surabaya, Pak. Di Surabaya ini ada transitnya Bapak menunggu 2 jam, ada yang 2,5 jam dan ada yang 3 jam. Jadi Bapak lebih sedikit, dan lagi terminal di Surabaya itu cuma dekat aja Pak, beda dengan terminal di Jakarta. Kalau di Jakarta Bapak nanti pakai Lion turunnya di terminal 1A. Terus untuk melanjutkan ke Medan, Bapak harus ke terminal 1D atau 1F Pak nanti Pak. Nah itu jauh Pak terminalnya. Sedangkan di Surabaya terminalnya cuma bersebelahan aja. Dan waktu transit Bapak, waktu Bapak menunggu di Surabaya itu cuma 2 jam. Bisa Pak? Oke Pak ya? Oke. Nah ini namanya menyarankan perubahan penerbangan. Kemudian memberikan laporan kepada bagian penjualan. Apa yang sudah kita isu, tiket yang sudah kita jual, tiket yang sudah kita print, tiket yang sudah kita bikin kwitansi, maka itu kita berikan laporan kepada bagian penjualan. Nah, kemudian membuat rencana untuk masa depan. Membuat rencana masa depan, misalnya bulan ini penjualan sedikit, bagaimana cara kita bisa menjual banyak. Nah, tugas seorang reservasi itu banyak. Kadang-kadang perusahaan memberikan honor atau memberikan bonus kepada karyawannya yang reservasi tiket. Apabila dia banyak menjual tiket, maka akan diberikan bonus. Misalnya 1 tiket diberi 5.000 kalau dia laku. Nah, di sini membuat rencana untuk masa depan. Bagaimana cara seorang reservasi? Dia bisa menghubungi pelanggannya, dia bisa menghubungi pelanggan-pelanggan baru, atau dia bisa menghubungi teman-temannya untuk membeli tiket di tempat dia. Nah, di sini membuat rencana untuk masa depan. Dan sama, yang terakhir dalam memberikan revenue setinggi-tingginya, memberikan keuntungan setinggi-tingginya. Bagaimana kita memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya? Jangan kita selalu menjual tiket yang murah. Misalnya kita pada saat penumpang ingin reservasi, di situ tercantumkan tiket murah kelas X-ray di Lion dengan harga ke Jakarta 600. Jangan kita bilang 600, kita cari kelasnya yang naik, yang ke atas, kelas November, Kilo, ataupun kelas Quebec misalnya. Ya. Nah, ini memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya. Fungsinya apa reservasi?
Fungsinya yang sudah pasti menyediakan seat. Ada nggak seatnya? Masih ada nggak? Masih ada berapa seat nggak? Nah, ini fungsinya. Kemudian fungsi kedua, mengusahakan pendapatan yang setinggi-tingginya. Ya, bagaimana kita mengusahakan pendapatan yang setinggi-tingginya? Bagaimana supaya pendapatan kita itu bisa kita harapkan? Yaitu dengan memberikan reservasi kepada penumpang dengan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang maksimal, dengan pelayanan yang membuat penumpang itu suka dengan kita. Oke, berikutnya ya, hal-hal yang berhubungan dengan pemesanan. Seorang reservasi, seorang tiketing itu harus hafal yang namanya singkatan nama dan hari. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lah Monday, Monday itu disingkat mon. Tuesday, Tuesday. Kemudian Wednesday, wet. Tuesday, to. Friday, free. Saturday, sat. Dan Sunday, sun. Jadi ini singkatan-singkatan ini perlu kalian ingat ya, karena pada saat reservasi, pada saat kita membuka sign in, yang muncul itu adalah yang ini bukan Monday, bukan Monday ya. Begitu juga dengan singkatan nama bulan. Kalian harus ingat Januari, Februari itu singkatannya apa? Jan, Feb, Maret, April, Mei, Jun, Aug, September, November, Desember. Ini kalian harus ingat. Dan yang paling penting lagi, selain yang kalian ingat adalah nama hari, nama bulan, yang kalian perlu ingat itu adalah spelling alfabet atau sandi alfabet A sampai Z. Ini yang kalian perlu hafalkan. Ya. Alpha, Bravo, Charlie, ya. A itu Alpha, B itu Bravo, C itu Charlie, S itu Sarah, Y itu Yankee, Z itu Zulu. Apa gunanya? Pada saat kita reservasi, misalnya nama penumpang Dewi, maka pada saat kita reservasi, kita cukup mengatakan Dewi Delta D. Dimulai dari huruf awal. Delta berarti D. Kemudian Eko berarti E. Nah, D sudah dapat D. Kita lihat whisky. Nah, diambil whisky. I-nya India. Berarti Delta Eko Whisky India artinya Dewi. Atau Cica. Cica bahasa alfabetnya adalah Charlie, C, India, I, Charlie, C, Alpha, A. Berarti Cica. Nah, nanti di akhir video ibu minta kalian menyebutkan nama kalian. Misalnya namanya Okta. Perkenalkan, nama saya Oscar Kilo Tango Alpha Okta. Ingatlah di akhir penjelasan ibu, kalian sebutkan absen kalian di WA dengan menyebutkan sandi alfabet. Ya, seperti ibu contoh tadi. Perkenalkan, nama saya Oscar Kilo Tango Alpha Okta. Oke, ya. Nah, mungkin ini cukup sekian dari penjelasan Ibu. Silahkan kalian memperkenalkan diri dengan sandi alfabet. Jangan lupa NPM. Nah, NPM apa? November, Papa, Mike. Kemudian sebut NPM kalian. Oke, cukup sekian dari Ibu. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Boleh bertanya, ya, tanya di yang di speaker di WA. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sukses buat kalian, jaga kesehatan.
Oke.